Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ikhwatal kiram, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, mustami'in kiram fiddin, azzani wa azzakum rahimakumullah. Marilah di kesempatan kita bersama-sama untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah, Quran dan Sunnah. Kita luruskan kembali niatan kita, mindset kita. Tidak ada tujuan yang kita harapkan kecuali bagaimana kita untuk mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, menggapai misi dan visi yang paling besar. Sebagaimana doa yang sering kita minta kepada Allah, taqabbalallahu minna wa taqabbal ya karim. Jadi seluruh amal-amal soleh kita yang sudah kita kerjakan, termasuk hari ini malam ini kita melaksanakan amal soleh, berkumpul berjamaah bersama-sama untuk mengkaji ayat Allah dan Sunnah. Harapannya adalah agar mendapatkan ridha Allah, diterima langkah ridha kita, keikhlasan kita jauh-jauh untuk mengubah perilaku kita yang mungkin yang tadinya tidak tahu, ya kemudian kita menjadi tahu. Nah, setelah tahu, setelah paham, maka kemudian kita berupaya mengamalkan ajaran Allah dengan respon yang begitu sangat cepat, ya, dengan merespon yang sangat cepat, tidak melalaikannya, tidak mengabaikannya, dan tidak bermalas-malas. Makanya doa yang sering kita minta pada Allah, ya muqallibal qulub, wahai zat, engkau ya Allah yang mengubah hati, ya. Jadi hati-hati kita yang mengubah itu Allah. Kalau dalam satu riwayat, setiap saat hati kita digenggam oleh Allah, ya. Hati kita digenggam oleh Allah karena Allah akan mengubah. Makanya kita juga terus diikuti dengan doa, karena ad-du'a, ya, la yuraddal qadar illa ad-du'a wasilatur rahim wal amal salih. Tidak ada yang bisa mengubah takdir Allah kecuali tiga. Ada doa, kemudian silah ar-rahim, ya, seperti kita sekarang ilmu itu termasuk salah satunya ada silaturahim. Kemudian kita beramal saleh, maka itu termasuk salah satu yang mengubah takdir kehidupan kita. Nah, doa yang sering kita minta, ya muqallibal qulub, ya Allah engkau yang mengubah seluruh tatanan kehendakmu, tatanan takdirmu, maka kita minta kepada Allah, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Ada tambahan dari Ibnu Abbas dan kalimat ta'atika, kokohkan kepada hati kami ya Allah, ya. Apa? Dua hal. Yang pertama tentang agama kita, ya, din kita yang sudah kita yakini akan kebenarannya. Yang kedua ketaatan, ya, ketaatan kita kepada Allah agar kokoh, agar kuat, sebagaimana juga diperkuat di dalam setiap kita melaksanakan salat, yang dimana salat itu adalah salah satu
amal Islam yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah. Pertama kali salat, bukan harta kita dulu, tapi salat dulu. Ya, awwalu ma yuhasabu 'inda Allah yaumil qiyamah as-salah. Kenapa gitu? Salat dulu. Nah, karena kita tahu bahwa inti dari salat itu adalah Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah. Dan inti dari bacaan Al-Fatihah itu doa. Nah, yang sering kita minta supaya kita diberi petunjuk oleh Allah. Ihdinas shiratal mustaqim. Tunjukkan ya Allah kepada kami jalan yang lurus. Bukan jalan yang bengkok, bukan jalannya orang-orang kafir, bukan jalannya orang Yahudi, bukan jalannya Nasrani. Yang mereka sudah dilaknat, dijuluki sebagai maghdub, sebagai dhal. Itu inti daripada ketika kita mengerjakan salat. Namun saat ketika kita mengerjakan amal-amal salah satunya adalah dengan doa, maka belum cukup. Maka dari hadis tadi, la yuraddal qadar illa doa, doa dulu ya. Harus diikuti dengan silah ar-rahim wal amal saleh. Kemudian beramal saleh. Nah, maksudnya adalah ada ikhtiari ya, sifat ikhtiari. Kalau kita sakit, tidak hanya doa, ya Allah sembuhkan saya dari sakit ini. Tetapi kita juga harus ada ikhtiari. Kita datang berobat kepada dokter, kita datang berobat kepada orang yang ahlinya, itu namanya ikhtiari, amal saleh. Artinya doa ikhtiari itu adalah sejalan. Ya, makanya pernah ada dalam sebuah perjalanan ada seorang dokter dengan seorang ulama. Ketika berada di sebuah pesawat, ya sama-sama satu tujuan, ulama dan dokter ini mau melaksanakan umrah, ya, bertemu di sebuah pesawat. Saat ketika di pesawat ini keduanya ngobrol, ya, maka si dokter itu berkata kepada ulama tersebut, wahai kiai, tolong doakan saya menjadi orang yang saleh. Tolong doakan saya menjadi orang yang saleh, orang yang istiqomah. Terus kata kiainya, baiklah, saya akan doakan, tentu saya akan doakan engkau supaya menjadi orang yang saleh. Maka kemudian kiai menguji juga kepada dokter tersebut, berbalik, wahai Pak Dokter, doakan kalau engkau tadi supaya menjadi orang yang soleh, ya, sekarang saya minta doa dari Pak Dokter supaya saya jadi dokter. Wah, kaget langsung. Ya, dokternya kaget gitu. Kalau Pak Yai ingin jadi dokter, Pak Yai harus sekolah dulu. Sekolah saya itu lama, bisa sampai 7 tahun. S1 selesai, maka harus koas dulu. Harus ada uji profesi dulu. Ya. Baru kemudian Pak Yai bisa menjadi dokter. Apalagi pelajarannya, hafalannya luar biasa. Biayanya juga besar, harus membutuhkan pengorbanan harta dan sebagainya. Maka kemudian berbaliklah Pak Yai tersebut. Begitupun ketika Anda ingin menjadi orang yang saleh, maka harus berkorban. Korban harta, korban waktu untuk belajar ilmu. Saya belajar ilmu di pondok hampir 20 tahun kata Pak Kiai. Anda baru belajar jadi dokter 7 tahun, saya 20 tahun gitu. Untuk jadi orang yang saleh gitu. Artinya apa? Artinya bahwa doa apa yang saya sampaikan kepada Anda sah-sah saja, karena doa itu adalah ibadah. Ad-doa mukhul ibadah. Sebagaimana setiap kita mengerjakan amal-amal soleh pasti selalu diiringi dengan doa. Tapi jangan lupa harus ada ikhtiari. Kalau Anda ingin jadi orang yang soleh, ya Anda harus belajar ilmu agama, berkorban dengan harta. Kalau perlu harta yang Anda miliki sudah Anda tumpukan, bikin pondok pesantren. Tapi tidak sekedar hanya bikin pondok pesantren, ikut duduk bersama dengan para ulama di situ. Kalau perlu mempelajari bahasa Arabnya, mempelajari ilmu-ilmu balaghahnya, mempelajari ilmu tafsir Quran dan sunnahnya, baru akan menjadi orang yang saleh, bukan sekedar dari hanya doa saja. Nah, sebagaimana ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim.
Rasul mengajarkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Al-Quran juga mengajarkan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan begitu ya. Bahkan kita selalu berdoa dari apa? Dari sifat, dijauhkan dari sifat yang negatif. Ya, orang lalai itu memang Masya Allah ya, karena dilalaikan oleh kesibukan, oleh kesenangan, bahkan menggampangkan waktu, menggampangkan perbuatan, atau menunda-nunda amal soleh sekecil apapun. Jangan sampai kita menunda amal soleh sekecil apapun, karena ini akan mengalami sebuah hasrah alal hasrah, penyesalan di atas penyesalan, karena seluruh amal soleh itu nanti akan dicatat oleh Allah ya, bahkan akan menjadi bingkai investasi yang sangat besar. Kedua ya, mengerjakan amal soleh dengan semangat. Nah itu ya, seolah-olah ketika kita mengerjakan amal soleh dengan semangat, seperti di depan kita itu melihat Riyadul Jannah ya. Ibnu Qayyim mengatakan, orang yang bisa khusyuk saat ketika menjalankan seluruh amal soleh, karena yang dia pandang di depannya itu adalah Riyadul Jannah. Apa Riyadul Jannah itu? Taman-taman surga, pintu surga, kenikmatan surga ya. Kalau di dalamnya besarnya rahmat Allah ya, pahala yang begitu sangat besar. Kita lihat ketika terjadi sebuah dialog ya, antara Imam Ahmad dengan muridnya ya. Imam Ahmad bercerita bahwa kalau kita ingin mengerjakan salat khusyuk saat ketika wajib, salat wajib dan salat sunnah, maka kata beliau ya, lakukan 3 hal. Yang pertama, prasolah. Prasolah itu sebelum kita mengerjakan salat, maka jadilah orang yang paling khusyuk mengerjakan salat sebelum salatnya. Apa diantaranya? Misalnya kalau waktu salat datang setengah 12 zuhur gitu, maka jam 11 sudah siap. Kita sudah mandi, kita sudah berwudu, kita sudah memakai pakaian yang wangi. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang di kantor gitu ya, bisa boleh berganti gitu ya, ada pakaian sendiri untuk sholat gitu ya. Kemudian kita masuk ke masjid, membaca Al-Quran atau sholat syukur wudu sebelumnya, karena sholat syukur wudu itu dalam sebuah hadis, kalau kita berwudu kemudian kita sholat 2 rakaat selesai wudu, maka dia disebut akan mudah untuk masuk ke pintu surga, kata Rasulullah. Nah selesai itu berarti ada persiapan awal. Kemudian yang kedua, persiapan saat ketika sedang melaksanakan salat. Kata Imam Ahmad, saya hampir sudah mengerjakan 40 tahun. Saat ketika akan mengerjakan salat ya, persiapan dulu 1 jam sebelumnya ya, artinya lama waktu. Beliau mengatakan kalau dulu belum ada jam gitu ya, minimal kata beliau 100 ayat. Jadi sebelum waktu zuhur katakan, maka dia membaca 100 ayat. 100 ayat itu mungkin kalau kita baca mungkin hanya 15 menit atau 10 menit lah gitu. Tapi kalau kita bacanya kayak qori tadi ya mungkin 1 jam Pak ya. Ya, kalau membacanya tilawahnya tidak dikorikan ya, tidak ditaghannikan, tidak dighinakan, mungkin agak cepat sedikit gitu ya, 10 menit atau 15 menit. Nah setelah itu ya baru kemudian dia mengerjakan salat. Maka kekhusyuan dia ya, seluruhnya itu adalah rangkaian ibadah. Saat ketika dia sudah berdiri, maka yang dipikirkan 4 hal ya. Pertama kata beliau, dia merasakan kekaguman. Di depannya dia seolah-olah ada Riyadul Jannah, seperti ada surga, gambaran surga. Dan dia bisa menggambarkan surga karena dia hafal Quran ya. Dia membaca surat Al-Waqiah, tahu bagaimana heningnya, nikmatnya kehidupan di surga, bagaimana bidadarinya, bagaimana sungai-sungainya, dia gambarkan begitu.
Kemudian digambarkan juga yang kedua adalah di belakangnya itu sudah menanti jahanam. Apakah saya akan ditarik ya ke belakang masuk ke dalam jahanam karena dosa-dosanya? Ya. Dia juga gambarkan bagaimana ngerinya jahanam. Bagaimana orang yang sedang dibakar, orang yang sedang berteriak. Bahkan sampai-sampai jahanam itu melihat teriakan orang-orang jahanam ya, mau pecah ya. Neraka itu mau pecah karena teriakan orang-orang yang kesakitan. Artinya ada gambarannya sebelum takbir itu ya. Kemudian dia merasakan sebelah kanan saya adalah sahabat-sahabat orang-orang yang saleh, yang selalu mengajak kebaikan-kebaikan, yang selalu tergambar orang-orang yang saleh yang mengajak kebaikan, fatwa-fatwanya, kemuliaan-kemuliaannya. Kemudian yang sebelah kiri adalah syaitan. Dia berikrar, ya Allah, sebelah kiri saya ada syaitan yang akan mengganggu saya, mengganggu kekhusyuan salat saya, mengganggu kekhusyuan rukuk saya, sujud saya, gerakan, semua gerakan salat saya, bahkan pikiran saya. Ini syaitan akan mengganggu saya. Jadi sudah seperti itu. Artinya apa? Ini akan terjauh dari kelalaian. Karena apa? Ketika dia akan mengerjakan amal soleh, nah sedikit kita belajar bagaimana depan kita ada Riyadhus Shalihin, ada Riyadhul Jannah. Di belakang kita ada Jahannam, di sebelah kanan kita ada sahabat-sahabat kita yang selalu mengajak kepada kebaikan. Sebelah kiri kita ada syaitan yang selalu menyesatkan. Untuk selalu berhati-hati. Satu, kedua itu ya. Dan yang ketiga, ketika kita beramal soleh ya, maka kita selalu memperhatikan amal-amal soleh ya. Jadi selalu memperhatikan amal-amal soleh, waktu-waktu amal soleh dengan membuat apa? Amal soleh yaumi. Apa amal soleh yaumi itu? Amal soleh harian, agar dapat terukur dan termanage dengan baik. Minimal kita bikin di buku atau di depan kamar tidur kita gitu ya. Bahkan kalau perlu di masjid, masjid itu dibuat panduan amal soleh. Ya nanti apa bentuknya? Yang pertama itu panduan amal soleh itu adalah salat berjamaah di masjid. Jangan sampai kita tinggalkan salat berjamaah di masjid. Dalam sebuah hadis Nabi katakan bahwa seorang mukmin 40 hari waktu dia tidak pernah lepas dari salat berjamaah selama 40 hari waktu itu. Kemudian dia wafat, maka cukuplah baginya sebagai ahlul khair wa ahlul jannah. Allah dan Rasulnya yang langsung memberi cap bahwa orang itu adalah ahlul khair wa ahlul jannah. Makanya ketika ada orang yang sudah meninggal, ya kita tanya kepada istrinya, Bu, kira-kira bapak sering ke masjid nggak? Rajin sholat nggak ke masjid? Atau kita tanya kepada sahabat-sahabatnya, ya karena ada patokan, ya kalau dia rajin 40 hari waktu, ya sholat berjamaah ini maka termasuk dia sebagai ahlul khair. Jadi patokan keterukuran amal soleh itu adalah sholat dulu. Ya, dari sholat berjamaahnya bagaimana, sholat sunnahnya juga bagaimana, puasa sunnahnya juga bagaimana, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, nah, berupaya untuk menjauhi amal buruk. Ya, dengan maksimal, karena amal buruk adalah identik penyesalan dan siksaan yang sangat pedih yang mengerikan kelak nanti ketika Allah memasukkannya ke dalam jahanam. Makanya ada Ibnu Qayyim mengatakan bahwa orang yang beriman itu apabila diperintahlah Allah, ya, diperlihatkan amal soleh, maka dia bangga hatinya, bahkan selalu merindukan amal soleh. Makanya untuk rindu amal soleh kita harus punya ilmunya, ya, harus belajar ilmunya. Satu saja misalnya Bapak sekalian belajar tentang ilmu tahajud, tentang belajar ilmu tentang bagaimana kita tentang salat malam, masya Allah. Ya, kalau ketemu, ya sudah ketemu pemahamannya, keutamaannya, kehebatannya, bagaimana hasil dari efeknya, maka kita tetap akan menjadi istiqomah, menjadi orang yang menegakkan salat malam. Nah ini contoh ya menu amal harian. Ini kecil ya, nggak kelihatan ya. Jadi salat berjamaah ini tidak boleh ya ditinggal. Kita jadikan nomor 1 ya, salat berjamaah bagaimana ya. Salat sunnah rawatib 12 rakaat jangan sampai kita tinggalkan.
Nah, ayat lain ya dalam surat Al-Baqarah, Allah menggugah fastabiqul khair wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul. Setiap umat itu ada arah ya untuk menuju kepada kemuliaan, ketaatan. Maka Allah nyuruh fastabiqul khairat. Yani maksud dengan fastabiqul khairat itu bukan sekedar hanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau di tafsir Kemenag ya, terjemahan Kemenag itu fastabiqul khairat artinya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau dalam tafsir-tafsir yang lain, fastabil khairat itu artinya maknanya apa? Cepat menerima respon terhadap kebaikan. Jadi tidak berlomba-lomba, tetapi cepat sekali dia menerima respon kebaikan. Tidak menunggunya, ya, tidak melalaikannya, tapi cepat dia menangkap peluang kebaikan tersebut. Subhanallah ya. Supaya apa? Ketika sudah ditangkap, udah ada di tangannya, jangan sampai lepas. Jangan sampai kemudian kita kehilangan kesempatan ya, dari kebaikan itu. Rugi kalau kita kehilangan kesempatan dari kebaikan itu. Nah itu ya. Nah, dalam hadis, coba kita lihat dalam hadis ini. Wala tahqiranna syai'an minal ma'ruf. Subhanallah, ini hadis ya. Untuk membuat respon kita lebih sangat cepat lagi. Jangan, kata Rasulullah, sedikit pun kalian meremehkan, menyepelekan. Ya, satu kebaikan meskipun itu adalah kecil atau sangat sedikit. Ya. Wa antukallima akhak, kamu berkata kepada saudaramu, wa antam munbasit ilaihi, bahkan engkau memberi tersenyum ya kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepada saudaramu, ya. Maka ya, dzalika minal ma'ruf, itu pun adalah bagian dari kebaikan. Ya, jadi ini responsif. Jadi karakter orang yang beriman itu adalah saat ketika melihat di depannya itu ada kebaikan-kebaikan, sangat respon. Meresponnya sangat cepat. Ya. Kalau merespon sangat cepat itu Pak, berlari, harus pakai lari. Ada responnya yang sangat tidak cepat apa? Kayak orang linglung gitu. Benar apa enggak ya? Iya apa enggak ya gitu. Kayak ada teman saya itu. Ustaz, saya tuh bingung. Bingung apa? Tiba-tiba saya dapat hadiah umroh. Terus bener nggak? Dicatat, dimintai KTP dan sebagainya. Responlah, alhamdulillah ya Allah, sujud syukur itu. Kalau giliran nanti nggak berangkat, ya jangan kecewa. Gitu. Subhanallah itu. Akhirnya berangkat kemarin itu ya. Nyampe di sana ngebel, alhamdulillah Ustaz ya Allah itu. Meleleh air mata saya melihat Ka'bah. Awal saya saat ketika meresponnya itu saya tanya dulu sama Ustaz, ini bener nggak itu? Ya. Jangan-jangan judi, jangan-jangan bohongan itu. Akhirnya dia berangkat, dapat di sana, baru kemudian memang yang namanya sesuatu apabila sudah dapat kemudian terjadi, direspon lebih cepat lagi. Jadi merespon itu ada yang merangkak jalannya, bahkan ada yang linglung gitu ya, bingung, ada yang merangkak jalannya, ada yang berjalan seperti biasa, ada yang sa'i itu berjalan cepat, ada juga yang berjalan lebih cepat lagi gitu. Nah, artinya maksudnya apa? Wasari' itu kita menangkap peluang kebaikan itu, jangan sampai kemudian memunculkan kebingungan, tapi justru kita harus memunculkan keyakinan. Sebagai Rasulullah kata, wala tahqiranna syai'an minal ma'ruf, jangan kau sepelekan, remehkan perbuatan yang kecil, ya, meskipun itu adalah kecil. Ya, Hasan Al-Bisri itu kalau setiap mau berangkat ngaji ya, beliau mau ngaji itu selalu ngambil gandum. Ya, ada gandum ya, satu bundar ya, satu bundar begini, kemudian dia pecah menjadi 3 bagian ya. Kemudian dia taruh di atas rumahnya, pendek rumahnya itu ya, separuhnya itu di atas ditaruh, kemudian separuhnya dia bawa lagi, kemudian ditaruh di tempat lain, tapi tidak dimakan oleh dia. Dan kemudian muridnya berkata, wahai imam, setiap hari engkau melakukan seperti itu ya, apa manfaatnya? Manfaatnya, kata dia, saya ingin menjadi orang yang paling bermanfaat untuk seluruh makhluknya. Saya bersedekah, mudah-mudahan ada burung yang ikut makan dengan gandum saya ini. Mudah-mudahan ada orang yang bisa mencicipinya. Akhirnya apa yang terjadi? Betul. Pulang dari pengajian dia bersyukur, ya Allah, alhamdulillah.
hari ini saya telah memberi kenyang seekor burung, hari ini saya telah memberi kenyang 2 ekor burung, saya ikhlas ya biar dimakan oleh burung. Nah, kalau kita kan nggak ikhlas Pak dimakan burung Pak. Bayangkan itu Pak, bikin aking Bu ya, aking taruh di atas, wah banyak burung langsung disemprot pakai belambir. Kita siapkan sawah-sawah itu dipasangin supaya burung pada lari semuanya gitu. Belum ikhlas kita. Subhanallah ya. Ternyata ini mengamalkan hadis Rasulullah. Bahkan sekecil apalagi yang besar, Imam Ahmad bin Hanbal disuruh berceramah. Saat ketika berceramah dikasih surat, wah Imam, bisa nggak ceramahnya tentang keutamaan membebaskan seorang budak? Kata Imam, insya Allah bisa. 1 minggu yang akan datang ya, wah Imam, iya, insya Allah. Ditunggu 1 minggu itu, pas hari hanya tidak datang. Apa yang terjadi dalam pikiran orang yang mengundangnya? Ini Imam munafik ini, diundang kok tidak datang. Ya. Kemudian datang lagi, ya orang tersebut, kenapa wahai Imam kok tidak datang? Insya Allah minggu depan saya datang. Baik. Minggu depan tidak datang lagi, datang lagi, minggu depan insya Allah datang. Ternyata hampir 1 bulan ya dia tidak mau ceramah ya, ngumpulin duit dulu, ngumpulin duit ya yang banyak begitu ya. Nah setelah dapat uang banyak, akhirnya dia cari budak, dibelinya budak itu dapat 200 dinar gitu. Setelah dapat budak dibebaskan dia. Ya Allah, nikmatnya luar biasa, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Bagaimana tidak nikmat? Saya udah banyak dapat uang 200 dinar, 1 dinar 1 juta. 200 dinar berapa? 200 juta. Ngumpulin uang 200 juta itu. Setelah itu dibeli budaknya, terus dia bebaskan. Ya Allah, nikmatnya luar biasa. Siapa orang yang bebaskan budak dan keikhlasannya, maka Allah akan mengganti yang lebih besar lagi, maka dia akan menjadi ahlul jannah. Nah, saat ketika ceramah, nah panitianya bilang, kenapa wahai Imam? Kok baru sekarang bisa ceramah? Saya tidak menjadi orang yang munafik. Kalau saya berkata tentang keutamaan budak, ya, maka saya menjadi orang yang paling munafik. Kenapa? Karena saya belum beramal masalah membebaskan budak. Saya ngomong tapi saya tidak membebaskan budak, maka saya menjadi orang munafik dan saya akan kena laknat Allah. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Subhanallah. Ini ulama dulu. Kalau ulama sekarang nggak tahu, banyak yang ngomong. Yang ngomong belum kawin lagi, ditanya tentang masalah perkawinan gitu. Ente ngomong masalah perkawinan, udah kawin belum? Belum itu, belum menyicipi nikmat. Gitu. Munafik itu. Ya. Harusnya nggak boleh bicara tentang maksudnya yang amal realita gitu ya. Tapi kalau amal yang realita akhirat, ya boleh lah. Maka menggugat. Masya Allah, ngeri ya. Wal ajiz, lemah fisik, lemah mental ya. Kita minta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai Allah kau jadikan hati ini menjadi lemah, jangan kau jadikan fisik ini menjadi lemah. Wal kasal, nah ini kaslun wal kasali. Kaslun itu malas, orang kelego kesel gitu. Udah lagi kesel lah gitu. Nah, kesel itu malas. Sama kita juga doa, ya Allah jangan cabutlah sifat kemalasan ini. Wal bukhl, pelit ya, menjadi orang yang pelit ya, menjadi orang yang bakhil ya. Kita akan minta supaya jangan ada bakhil dalam kita itu kan. Itu doa, boleh, sah, nggak ada masalah. Wal jubn, pengecut ya, pengkhianat gitu ya. Bahkan kita berdoa dari apa? Wadul iddain, terlilitnya hutang. Kalau kita hutang banyak, makanya Masya Allah ya, ketika ada penelitian, hampir umat Islam ini tidak lepas dari riba, naudzubillah, bahkan tidak terlepas dari hutang. Wa ghalabatir rijal, dari orang-orang yang jahat, yang mereka terus menekan ya, kepada kita.
Nah, salah satunya misalnya di sini yang sering kita minta adalah wal kasal, ya, sifat malas, sifat lalai. Kan kita minta itu doa. Jadi itu adalah merupakan kesahan. Boleh kita berdoa, itu sangat dianjurkan sekali. Tapi harus diikuti dengan ikhtiari. Ya. Harus diikuti dengan bagaimana kesungguhan implementasi dari doa itu, ya. Kalau kita minta supaya tidak menjadi orang pemalas, kita harus menjadi rajin, orang yang bersemangat. Nah, salah satu dari agar kita tidak menjadi orang yang kesel atau kasli, maka kita tadi doa menjadi orang yang merespon setiap ketaatan-ketaatan yang Allah berikan dengan cepat. Setelah itu segera kita mengamalkan tanpa pertimbangan. Ya, contohlah yang paling gampang. Misalnya istri antum, istri kita bangunin, "Pak, alhamdulillah udah jam 3, gimana Pak? Ayo salat malam." "Wah, nanti dulu lah, belum jam 3:30, setengah jam lagi deh." Itu berarti belum merespon namanya. Masih bergenaing position namanya. Masih tawar menawar. Di situ kesempatan ketika tawar menawar, syaitan masuk ke dalam ikut bergenaing tersebut, gitu kan. Tidak hanya ikut, ya, bahkan menindih telinganya, matanya, badannya semakin menjadi al-kasal, gitu. Tapi ketika kita menjadi orang yang beriman, cepat merespon, alhamdulillah ya Allah sudah jam 3. Ketika kita bangun kemudian kita langsung berdoa, ya. Bahkan ada satu tuntunan, ya, Rasulullah menuntun siapa orang yang bangun dari tidurnya kemudian dia langsung merespon dengan membaca doa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka kata Rasulullah, orang tersebut disebut sebagai orang yang ahli zikir meskipun dia dalam keadaan tidur. Jadi orang yang tidur dalam keadaan zikir itu adalah saat ketika terbangunnya dia merespon dengan doa tersebut. Setelah direspon, maka orang-orang yang beriman, orang yang cepat mengambil sikap tersebut, dia selalu memegang mindset yang terbaik. Apa mindset yang terbaik? Segala kebaikan apabila ditinggalkan pasti kami akan rugi. Salat malam itu kebaikan yang sangat luar biasa, jangan sampai kami tinggalkan. Makanya responnya sangat luar biasa. Makanya nanti kita akan lihat ya bagaimana ciri orang-orang yang beriman. Yang ketiga, nah ini, tidak ada waktu lagi. Waktu masa lalu tidak akan terulang kembali. Saya hanya punya waktu sekarang, dan waktu besok bukan di tangan saya. Saya hanya untuk apa? Menabung untuk waktu besok. Kapan waktu besok itu? Ya, setelah kematian. Nah, disinilah maka dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 ayat 100. Nah, ini untuk merespon kita ya, untuk mences ya jiwa-jiwa kita. Untuk mengeces jiwa-jiwa kita supaya kita tidak menyesal, tidak hasrah akibat karena kelalaian. Coba kita lihat di dalam ayat ini. Allah katakan, hatta idza jaa ahadakumul maut. Apabila telah datang kepada mereka, kata Allah, sakaratul maut. Para ulama hampir sepakat, yakni maksud dengan ahadakumul maut di sini adalah datangnya kematian, akan datangnya kematian, atau telah datangnya kematian. Sakaratul maut. Ya. Kalau di dalam tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir, maknanya adalah ketika orang itu sedang mengalami sakaratul maut. Sakaratul maut itu ada 3 tahap. Ya, ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah mengalami sakit. Biasanya kita ada sakit, ya. Kita sudah mulai lemah badannya, sudah sungkan mau makan, gitu ya. Pikiran juga sudah mulai cemas, gitu ya. Keringat banyak keluar, gitu ya. Nah, setelah itu kemudian berbaring. Nah, saat ketika berbaring, ya, disitulah sudah mulai muncul as-sakaratul maut, ya, di mana saat ketika malaikat Ijrail akan mencabut, maka berproses, yaitu dengan 2 hal. Yang pertama adalah saat ketika malaikat Ijrail sudah memulai masuk ke tubuh orang mengambil roh tersebut dari mulai ujung jari kita. Jadi mulai ujung jari, ya. Ketika dari ujung jari itu ditarik terus begitu ya. Saat orang itu sudah sakit, ya, ini di luar orang yang mati dadak ya. Ustaz, kalau orang yang mati dadak kayak tabrak motor dan sebagainya ada prosesnya enggak? Tetap ada, tapi sudah ditentukan kecepatannya itu ya. Nah, saat ketika sudah ditarik mulai dari ujung ya,
kuku sampai terus bergerak, maka akan menjadi lemas otot-ototnya, kemudian merasakan dingin ya, sampai menuju proses yang akhir, yaitu menuju ke dada. Saat ketika sudah menuju, mulailah sesak. Saat ketika sesak sampai menuju ke tenggorokan, dan ketika sudah masuk ke tenggorokan, itu yang disebut sakaratul maut. Itu ya. Nah, ada wasilah keislaman dan keimanan, tidak mengkafirkan sama muslim. Hati-hati, karena bisa batal nanti amal-amal soleh harian kita. Ya, tidak mengedepankan makhluk atas khaliknya. Ya, contoh misalnya, wah ini dokternya hebat, nah, dia bisa menyembuhkan saya sakitnya. Ini namanya mengedepankan, mendahulukan ya makhluknya. Padahal yang menyembuhkan itu adalah Allah. Dokter hanya sebagai wasilah saja. Ya, sebagaimana pernah cerita ya Nabi Musa alaihissalam, saat ketika sakit gigi ya, bengkak ya, giginya kedua, geraham giginya ini membengkak. Maka saat ketika membengkak ya, datanglah malaikat Jibril menyampaikan, "Wa ya Musa ya, Allah memerintahkan kamu untuk datang ke Bukit Tursina. Di sana ada daun yang berbentuk daun seperti ini. Ambillah kamu 7 daun itu, kemudian kamu kunyah." Allah memerintahkan supaya dikunyahnya. Saat ketika kemudian baca bismillah dan dikunyahnya, menemukan daun itu, subhanallah, sembuh. Itu wasilah ya, karena perintah Allah. 1 tahun berikutnya bengkak lagi gitu. Apa yang ada dalam pikiran kita? Itu daun. Itu bodrek. Ada bodrek, ada paracetamol, itu yang menyembuhkan. Datanglah ke tempat daun tersebut, tanpa basa-basi dia makan sesuai dengan aturannya 7 kali, bukanya kempes, tambah bengkak seluruh kepalanya, mukanya dan kepalanya membengkak, tambah sakit. Akhirnya setelah 3 hari Jibril datang. Yang pertama dulu kamu sembuh karena Allah, tapi yang kedua kamu mengedepankan makhluknya. Pohon itu makhluk Allah, tidak ada perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambilnya, kamu sudah mendahuluinya, maka Allah menguji kamu. Maka disuruhnya bertobat Nabi Musa. Subhanallah itu ya. Kalau kita nggak langsung keker, ada bodrek langsung gitu. Ya, gitu. Kemudian yang lain-lain, ini banyak sekali. Ya, ada salimul akidah. Ada wasilah supaya akidah kita lurus. Ada wasilah supaya amal ibadah kita ya sahih, ya baik, gitu ya. Seperti khusyuk dalam sholat. Tadi sholat berjamaah, subhanallah, sangat luar biasa. Maka peningkatan kualitasnya adalah khusyuk dalam sholat. Maka sebagaimana Imam Ahmad, yang kedua tadi dia secara khusyuk, dia bisa mengerjakan dengan pola berpikir seperti itu, subhanallah, maka sholatnya menjadi khusyuk. Sesudahnya dia menjaga amal-amal soleh yang lainnya dan tidak berbuat dosa, itu juga termasuk khusyuk ya. Kemudian bagaimana dia sholat berjamaah tepat waktu, bagaimana dia memperbanyak taubat, merutinkan istighfar, doa dan zikir gitu ya. Kemudian memperbaharui niat. Jadi niat kita harus kita perbarui dan meluruskannya. Jadi kalau kita mau pengajian, ya Allah, saya niatnya hanya karenamu ya Allah, tidak ada niat-niat yang lain. Giliran kemudian mau datang ke pengajian, ada teman mengajak, ente mau berangkat pengajian jam 8, ini Liverpool lawan Manchester loh, luar biasa, lebih menarik. Iya ya, ente nggak bisa ngelihat, rugi. Udah, minggu dulu dah, pengajian nanti minggu depan gampang. Kalah pengajian kan. Nah, dikalahkan oleh seperti itu, masya Allah ya. Kemudian yang lain-lain lah banyak sekali ya. Kemudian apalagi ada matinul khuluq, bagaimana akhlak kita gitu ya, menjaga wasilah keislaman dan keimanan ya. Akhlak kita tidak banyak ngobrol. Kita ngobrol, apalagi ngobrolnya itu ngobrol membicarakan keburukan orang lain, menggibah, mendengki, bahaya. Ya. Jadilah kita menjadi orang yang sedikit bercanda, tidak banyak terus bercanda gitu ya. Akhirnya hilanglah ya hati kita. Jadi
hati kita ini menjadi buruk, ya. Tidak menjadi pemarah, ya. Tidak hasad, tidak menjadi pembangkang. Kita menjadi orang yang disiplin, menjadi orang yang jujur, itu matinul khuluq. Bahkan pemaaf, ya. Hatta hutangnya banyak pada kita maafin. Pak, saya punya hutang Bapak 5 juta belum saya bayar. Ya udah saya maafin, tapi hutang tetap bayar ya. Tidak kemudian dipentungin gitu ya, tidak disakitin gitu. Bahkan nggak bayar-bayar saya pecat dari teman saya kamu. Nanti sholat kalau kamu mati nggak saya sholatin gitu, nggak, jangan sampai ngancam begitu ya. Kita maafin enggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah nanti akan berjalan yang terbaik. Kemudian ada lagi menjaga wasilah keislaman dan keimanan adalah dengan musaqaful fikr. Apa musaqaful fikr itu? Menambah pengetahuan baru, menambah pengetahuan. Jadi kita tidak pasif. Ya, ngaji ini kan sebetulnya sebagai wasilah menjaga konsolidasi ruh keimanan dan keislaman bersama. Nanti setelah pulang dari sini, nah disitulah kita harus justru secara pribadi kita harus punya musaqaful fikr. Ya. Kalau kita main ke rumahnya Pak Ali, masya Allah, perpustakaannya banyak, ada kitab ini, ada kitab. Nah itu kan sendiri-sendiri. Ya, kita main ke rumahnya Pak Agung, wah, alhamdulillah ada perpustakaannya. Beda-beda. Kenapa? Itu musaqaful fikr, peningkatan pemikiran, ilmu pengetahuan. Rajin membaca tafsir Quran dan hadis, rajin mengkaji sirah nabawi gitu ya. Ya. Rajin kita mengkaji tentang hukum-hukum zakat. Artinya kalau kita punya uang, sisihkan uang itu untuk membeli buku. Contoh ada hadis arba'in. Nah, kalau ini hadis arba'in ini gratis gitu ya. Misalnya gitu ya. Karena kita kaji. Ya. Artinya secara individu kita punya kelebihan untuk mengkaji Islam itu sendiri. Mengetahui informasi kekinian, kontemporer, berpartisipasi dalam memecahkan masalah, mengetahui siapa musuh-musuh Islam, harus tahu. Musuh Islam itu harus tahu. Kalau kita tidak tahu, bahaya. Karena orang Islam sendiri ada orang yang memusuhi Islam gitu ya. Aneh kan begitu ya. Nah, padahal orang-orang kafir ya, kalau orang-orang Kristen, orang-orang ateis sendiri, kita lihat Putin ya, Vladimir Putin itu orang kafir dia. Dia berkata, ya, apa perkataannya? Siapa yang memusuhi agama saya, ya, itu menjadi musuh saya, kata dia gitu kan. Dan siapa yang memusuhi orang-orang ateis dari sosial saya, itu musuh saya juga, katanya. Kalau dia kan berarti nggak tahu siapa musuhnya gitu kan. Siapa yang memusuhi orang-orang Islam sebagai warga saya, itu adalah musuh saya juga. Saya mau begitu gitu. Makanya dia sangat luar biasa. Kalau di kita enggak. Orang-orang kafir yang di kita, orang-orang Islam kita malah musuh kepada kita lebih hebat gitu. Ya, kenapa? Karena mereka sudah kalah oleh duit. Dia kalah dengan jabatan gitu ya. Takut nanti nggak punya duit, nggak punya jabatan. Nanti kalau orang Islam yang menjadi pemimpin, habis mereka nggak punya pangkat dan jabatan. Mau jadi apa? Maka berpikir, aduh saya jadi miskin nanti di sini. Apalagi mereka adalah gurita, raksasa yang memegang ekonomi di Indonesia. Takut kalau seandainya umat Islam dibangkit gitu. Makanya musaqaful fikr itu juga harus kita kembangkan. Nah, Bapak sekalian, nah disinilah di dalam surat Al-Imran ya, di ayat 103 itu responsif bagaimana kita untuk segera melaksanakan amal soleh, tidak menundanya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ya, segeralah kata Allah, ya, menuju ampunan dari Allah dan menuju surganya Allah yang luas seluas langit dan bumi. Maksudnya apa? Segera kita menjadi orang yang beramal soleh. Dengan beramal soleh, ya, dua hal yang akan didapat yang paling dominan. Ya, hampir seluruh amal soleh, ya, tentunya amal soleh yang ikhlas kita kerjakan, amal soleh yang sesuai ilmu, amal soleh yang tajammu'ul khair, berkumpulnya kebaikan, ada pengorbanan, ada karena mahabbah, ya, karena harapan rahmatnya, ada karena harapan untuk diterima oleh Allah. Maka ada dua hal yang akan diberi oleh Allah sebagai reward. Yang pertama, Allah akan memberikan ampunan. Reward ampunan ini reward yang paling besar. Kenapa reward ampunan itu reward yang paling besar? Karena setiap kita mengerjakan amal-amal soleh bisa jadi cacat di aspek ketauhidan.
Nah, kita tahu fungsi sholat sunnah keseluruhan ya. Kalau kita tahu bagaimana fungsi sholat sunnah keseluruhan, bukan hanya sholat rawatib saja, dia akan menjadi pelengkap kekurangan sholat wajib kita, ya kan? Karena hadis Rasulullah mengatakan, awwalu ma yuhasabu indallah yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali yang nanti ajaran Islam yang akan dihisab oleh Allah itu adalah sholat. Ya, kalau sholatnya beruntung, baik gitu ya, selamatlah dia. Namun ketika sholatnya buruk, sholat buruk itu sholat yang super eksekutif cepat ya. Sholat yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sholat yang dicuri ya, justru mencuri rukun maupun yang wajib. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, siapa orang yang tidak khusyuk di dalam ruku, cepat rukunya kemudian cepat bangun, dan tidak khusyuk di dalam sujudnya, berarti dia mencuri. Dia sebagai pencuri salat. Nah itu ya. Nah kalau salat sunnahnya ketika ada kekurangan, maka Allah memberi toleransi. Apa? Lihat kekurangan dari salat fardu. Apakah ada salat sunnah yang dia kerjakan? Ya, salat sunnah untuk melengkapi kekurangan salat fardu, kemudian seluruh amalnya seperti itu. Jadi salat sunnah adalah pelengkap dari kekurangan salat wajib. Begitupun puasa sunnah, dia akan menjadi pelengkap ya kekurangan puasa wajib kita. Zakat juga adalah pelengkap dari kekurangan ya, sedekah itu pelengkap dari kekurangan ya, bagaimana kita mengerjakan kewajibannya. Ibadah yang paling afdal itu adalah salat sunnah. Sampai-sampai dikatakan ibadah badaniyah yang paling afdal setelah syahadat adalah salat. Salat fardu itu adalah lebih afdal dari ibadah fardu lainnya, dan salat sunnah itu lebih afdal daripada ibadah sunnah lainnya. Subhanallah. Al-Haytami ini sangat keras sekali berkaitan dengan masalah salat sunnah ya. Berikutnya apa kata Rasulullah? Orang yang salat sunnah akan bersama Nabi kelak nanti di jannah. Ya, kan banyak itu amal-amal kalau kita pengen bersama Rasulullah. Ya, memberi santunan kepada anak yatim, ya, menjaga mereka, memberi beasiswa itu ya, termasuk salat. Salah orang sahabat Rasulullah, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, ya, itu ingin sekali mendampingi Rasulullah di surga. Jadi ini sudah misinya itu bukan misi dunia ya, pengen mendampinginya di surga itu. Karena di dunia sudah nikmat sekali gitu. Maka dia mengutarakan keinginan hatinya ke Rasulullah ya. Dan Rabi'ah berkata di situ, dia berkata Rasulullah ya, wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu. Maka aku jawab, aku ingin bisa menemanimu ya Rasulullah di surga. Nah, maka Rasul menjawab, ya, tidak ada. Ya apa? Lalu Nabi bertanya, ada yang lain tidak? Tidak ada. Ya. Maka kemudian Nabi berkata, kalau begitu bantulah aku untuk bisa menolongmu dengan memperbanyak sujud. Karakter memperbanyak sujud itu adalah dengan sholat. Ya. Maksud dari memperbanyak sujud itu adalah sholat sunnah. Ya. Kalau sujud syukur sedikit, gitu ya. Sujud tilawah sedikit, tapi sholat sunnah terus menerus. Karena sujudnya berulang-ulang, memperbanyak sujud. Ada lagi yang mengatakan diperlama sujud itu. Jadi saat ketika kita sholat, ya, perlamalah sujudnya. Bahkan saat ketika kita sholat juga rukunya diperlama. Kenapa, Bapak sekalian? Apa rahasianya? Ruku dan sujud itu akan menghapus dosa. Saat ketika kita ruku dan sujud, dosa-dosa yang berkumpul lagi ruku gelundung kabeh, Pak. Pergi semuanya itu dosa kita. Lagi sujud, pergi semuanya dosa kita. Nah sekarang rukunya cepat, sujudnya cepat, bagaimana dosanya tadul. Ya. Jadi masih banyak terus dosa kita karena rukunya nggak lama, sujudnya nggak lama. Nah, ini, ya. Nah ini gugurnya dosa itu saat ketika ruku dan sujud. Hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya kata Rasulullah, seorang hamba jika sedang sholat, ya, didatangkan semua dosa-dosanya. Aneh, lagi sholat dosanya teko, Pak. Datang dosanya tuh. Brek dosa gibah, dosa hikid, dosa baru menampar istri, dosa baru marah sama anak, dosa sama tetangga gara-gara rebutan encrot gitu. Masya Allah gitu ya. Kumpul semuanya itu dosa itu. Lagi sholat dosanya datang gitu. Kemudian tiba-tiba kata Rasulullah diletakkan dosa itu di atas kepala.
kemudian diletakkan di pundaknya, ini pundak kita, kemudian di kepala kita. Lalu ketika dia ruku dan sujud, maka bergugurlah dosa-dosa itu. Subhanallah. Makanya kalau semakin lama kita sujud, semakin lama kita ruku, semakin banyak dosa yang gugur tuh habis gitu kan. Makanya kita punya hasrahnya gini, saat ketika kita ruku, ya Allah, alhamdulillah saya bisa ruku. Ini dosa-dosa di kepala saya ini, ayo pada turun semua kamu gitu. Ya. Itu semakin kokoh ya, apalagi sujud gitu ya. Masya Allah. Nah, jadi kita tahu ya rahasianya kenapa salat sunnah itu sangat luar biasa. Dia adalah salah satu amal yang sangat dicintai Allah. Ini baru sunnah salat, sunnah yang lainnya sama gitu ya. Karena dalam sebuah hadis, siapa yang mengerjakan sunnah ya, maka dia akan menjadi sunnah-sunnah itu ya dicintai Allah. Ya, pendengaran mereka akan menjadi pendengaran Allah, ya, kaki mereka, mulut mereka, telinga mereka gitu ya. Artinya sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika dia berdoa memohon kepada Allah, akan dikabulkan doanya, ya. Bahkan diangkat derajatnya dan dihapus dosa-dosanya. Ini pernah ada satu tawaran kan ya. Ketika Rasulullah menawarkan kepada sahabat, mau enggak kamu diangkat derajatnya? Mau enggak kamu dihapus dosa-dosanya? Ya. Ya Rasulullah itu kadang seperti memberikan tawaran dulu, bertanya dulu, mau enggak? Aku tunjukkan, kata Rasulullah. Ada satu amal sederhana sekali, maka kamu akan diangkat derajatnya. Ya, diangkat derajat di dunia, ya, bisa menjadi pemimpin, ya, pemimpin istri kita, pemimpin anak kita yang soleh, yang baik, pemimpin yang teladan di tetangga itu ya. Bahkan lama bertahun-tahun gak jadi RT, diangkat jadi RT sekarang gitu. Diangkat jadi lurah gitu kan. Subhanallah. Diangkatnya nggak pakai duit, tidak pakai sogokan gitu ya. Bagaimana? Hal adullukum ala ma yamhullah wa yarfa'ud darajat. 3 saja kata Rasulullah itu. Yang pertama ya isbaghul wudu ya fil makarih. Sempurnakan saat ketika kamu berwudu meskipun kamu dalam keadaan menolak atau meskipun dalam keadaan makarih, benci. Contohnya apa? Lagi sakit. Lagi sakit demam, aduh mau wudu itu aduh berat sekali gitu ya. Padahal kalau kita berwudu insya Allah sembuh itu. Kan berwudu saja, tidak mandi gitu. Lagi panas, bahkan lagi malas. Contoh lagi malas mau tidur. Mau tidur itu sangat disunahkan wudu dulu. Alah blek aja lah udah ngantuk gitu kan. Gitu kan. Nah, berat. Maka kata Rasulullah itu penghapus dosa. Itu pengangkat derajat gitu. Yang kedua adalah intarus shalah ba'da shalah. Kalau kamu sudah sholat maghrib, ya, jangan pergi dulu. Duduk di situ, ya, kemudian sholat, ya, kemudian baca Al-Quran sambil nanti ada sholat isya, gitu ya. Nah, kita sholat lagi, sholat sunnah lagi di situ. Menunggu waktu sholat. Subhanallah, ya. Ketika kita menunggu waktu sholat itu sudah termasuk bagian dari sisi untuk ya membantu kita supaya diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian satu laginya adalah bantulah saudaramu yang keperluan, dia punya keperluan. Ya, meskipun keperluannya itu hutang, datang ke kita, Ustaz, ada uang 100.000 enggak? Ya Allah, ini saya mau beli untuk makan anak saya, Masya Allah. Kita kasih 100.000, kita kasih 200.000. Apa kata Rasulullah? Dia lebih utama, lebih besar pahalanya dibandingkan dia i'tikaf di masjidku di Madinah ini. Selama berapa? 3 bulan. Kamu i'tikaf di masjidku 3 bulan, hanya ngasih sesuap makan kepada orang yang kelaparan, itu lebih utama. Masya Allah. Bahkan lebih utama ketika engkau sujud atau engkau sholat sebanyak 1000 rakaat. Nah, itu. Jadi membantu saudara kita yang berkebutuhan itu juga harus sangat didahulukan. Akan diangkat oleh Allah derajat kita, bahkan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak sekalian ya. Bagaimana kemuliaan ketika kita mendirikan salat-salat sunnah sebagai tambahan, ya, bahkan akan mengangkat derajat kita ke tempat yang paling terpuji. Bahkan salat-salat sunnah itu riyadhahnya orang yang saleh. Riyadhah itu olahraga. Jadi olahraganya orang yang saleh itu salat sunnah, Pak. Selain mungkin orang saleh juga ada yang jalan kaki, ada yang bersepeda. Insyaallah mudah-mudahan itu termasuk bagian dari penghapus ya dosa-dosa kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, bahkan menjadi apa? Penolak penyakit, ya. Bahkan mencegah dari dosa yang muncul pertama akan muncul yang lainnya. Mudah-mudahan itu akan menjadi sesuatu yang baik untuk kita sekalian. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, ya.
Ini waktu sudah jam masih ada waktu 7 menit ya di jam Ustaz itu ya. Barangkali ada yang mau tanya ya, silakan kita kasih kesempatan kepada Bapak sekalian ya. Aku qouli hadza wastaghfirullahi wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Silakan barangkali yang mau tanya. Monggo Ibu, barangkali mau tanya. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya, kita doa saja ya. Baik, Bapak sekalian, ya, kita berdoa kepada Allah ya, mudah-mudahan pertemuan pada malam ini akan membuat semangat kita untuk merespon ya, merespon janji Allah, merespon perintah Allah, merespon sunnah-sunnah nabinya ya, supaya kita tidak menjadi orang yang merugi, orang yang menyesal saat ketika kita sakit, saat ketika kita lemah, saat ketika kita sudah sepuh, bahkan saat ketika kita kena fitnah kematian, yang dengan fitnah kematian itu tidak mungkin kita akan bisa beramal saleh lagi di dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal mu'afah fid din ad-dunya wal akhirah. Allahumma thabbit qalbi ala ta'atika wa dinika. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa ibadatana ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يحبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.